Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar di kondisi apapun. Baiklah, materi hari ini kita akan belajar mengenai karya ilmiah. Nah, di karya ilmiah ini nantinya kalian mampu menemukan informasi penting di dalam karya ilmiah. Kemudian kalian memahami sistematika karya ilmiah, selanjutnya kalian pastinya akan mempelajari kaidah kebahasan karya ilmiah. Yang terakhir, kalian mampu menulis karya ilmiah berdasarkan sistematika dan kebahasan karya ilmiah. Manfaatnya apa sih kalau kita mempelajari karya ilmiah? Untuk kalian, terutama yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, pastinya kalian harus mampu membuat sebuah karya ilmiah. Karena karya ilmiah ini banyak jenisnya, nanti kita akan bahas. Yang pasti karya ilmiah ini nantinya kalian harus membuatnya sebagai pencapaian akademis. Baiklah, gak usah lama-lama, kita lanjut saja ya langsung ke materi. Silahkan disimak sampai selesai. Nah, pertama pengertian karya ilmiah. Kalian harus memahami dulu nih, apa sih itu karya ilmiah? Karya ilmiah ini biasa disebut dengan karangan ilmiah. Karya tulis yang memaparkan pendapat kalian, gagasan, tanggapan kalian, atau hasil penelitian yang berhubungan dengan kegiatan keilmuan. Jenis-jenis karya ilmiah. Karya ilmiah ini ada berbagai jenis. Ibu klasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama populer, semi formal, yang ketiga formal. Yang pertama itu jenisnya populer berbentuk artikel atau opini yang biasa kalian temukan di media massa. Yang kedua, semi formal. Nah, semi formal ini pun ada 2 bentuk. Ada yang berbentuk makalah, laporan atau jurnal, ada yang berbentuk buku. Buku pun ada berbagai jenis. Ada buku teks, diktat, dan modul. Jenis yang ketiga ini adalah formal karena untuk pencapaian akademis. Ada skripsi, tesis, dan disertasi. Kalau skripsi untuk sarjana S1, tesis ini untuk S2, dan disertasi untuk S3 atau untuk mendapatkan gelar doktor. Pastinya karya ilmiah ini memiliki tujuan. Apa sih tujuan karya ilmiah? Nah, tujuannya di sini ada 5. Yang pertama, untuk menyampaikan sebuah gagasan atau ide kepada masyarakat. Itu bisa berbentuk artikel di media massa. Yang kedua, tadi sebagai syarat pencapaian akademis, misalnya berupa skripsi, tesis, dan disertasi. Yang ketiga, untuk mendiskusikan sebuah gagasan pada diskusi ilmiah. Nah, ini bentuknya tadi ada makalah, atau untuk seminar atau diskusi panel. Yang keempat, sebagai sumber teori atau kaidah keilmuan. Nah, ini bisa berupa buku teks pelajaran atau buku mata kuliah. Yang kelima, sebagai dokumen ilmiah hasil penelitian kalian. Nah, berupa laporan penelitian atau jurnal. Ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri ini ada 4. Yang pertama itu sistematis. Sistematis ini maksudnya susunannya atau polanya sudah teratur dan harus sesuai dengan aturannya. Dimulai dari pendahuluan, diikuti pembahasan, dan diakhiri dengan simpulan. Yang kedua, harus logis. Logis ini isinya dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat dan didasari oleh hubungan sebab akibat. Ciri yang ketiga yaitu objektif. Nah, kalian menulis pernyataan-pernyataannya harus objektif, berdasarkan pandangan umum, bukan didasari oleh pandangan pribadi atau opini kalian. Yang keempat, faktual, jelas. Kalian harus menuliskan faktanya, kebenarannya, kenyataan sesungguhnya, bukan imajinatif.
Sistematika karya ilmiah. Sistematika karya ilmiah ini harus kalian benar-benar pahami ketika kalian ingin menulis sebuah karya ilmiah. Di sini karya ilmiahnya berbentuk penelitian ya. Yang pertama ada judul penelitian. Di sana judul penelitian kalian apa? Yang kedua, halaman kedua itu halaman persetujuan. Biasanya ini ditandatangani oleh dosen pembimbing. Yang ketiga, abstrak. Abstrak ini berupa ringkasan isi penelitian kalian. Nah, isinya itu apa yang kalian teliti, metodenya apa, tekniknya menggunakan apa, dan hasil penelitian kalian itu apa. Itu semua ada di abstrak. Jadi, gunanya abstrak ini ketika orang lain ingin mencari bahan rujukan untuk penelitian mereka, mereka bisa membaca abstrak tanpa harus membaca keseluruhan isi dari penelitian kalian di situ untuk memudahkan. Nah, halaman selanjutnya itu kata pengantar, kemudian daftar isi. Lanjut bab 1 pendahuluan. Pendahuluan ini ada 4 poin. Yang pertama 1.1 latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini isinya apa yang melatar belakangi kalian untuk melakukan penelitian tersebut. Di situ digambarkan secara jelas di latar belakang. 1.2 yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini berupa pertanyaan yang akan terjawab di pembahasan. Ya, bentuknya pertanyaan. Minimal 1 pertanyaan. 1.3 yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu kalian apa? Ini berupa pernyataan. Nah, tadi rumusan masalah dengan tujuan penelitian itu harus berkesinambungan. Ya, karena tadi rumusan masalah itu pertanyaan, tujuan penelitian itu berupa pernyataan yang akan dibahas di pembahasan jawabannya. Nah, 1.4 itu manfaat penelitian. Apa saja manfaat penelitian yang akan kalian lakukan. Bab 2. Bab 2 ini kajian pustaka. Semua sumber-sumber teori ini ada di kajian pustaka. Tentunya yang berhubungan dengan penelitian kalian. Lanjut bab 3. Bab 3 ini ada metodologi penelitian. Metode apa yang kalian lakukan di dalam penelitian kalian. Nah, di sini ditampilkannya. Ada 2 poin, 3.1 ada metode penelitian, 3.2 ada teknik penelitian, tekniknya bagaimana. Bab 4. Bab 4 ini adalah pembahasan. Ada 4.1 analisis data. Datanya dianalisis dulu, datanya apa, kalian mau meneliti apa, datanya dicari, dianalisis, kemudian di 4.2 pembahasannya. Tadi menjawab dari rumusan masalah. Bab 5. Bab 5 ini berupa simpulan. Ada simpulan dan saran. 5.1 simpulan, 5.2 saran. Selanjutnya ada daftar pustaka. Semua teori atau pendapat yang kalian gunakan di dalam penelitian kalian, kalian harus lampirkan di daftar pustaka karena itu adalah gagasan orang lain. Teori orang lain, kalian masukkan di daftar pustaka. Yang terakhir yaitu lampiran-lampiran. Nah, ini adalah karya ilmiah yang berupa penelitian. Sistematikanya seperti ini. Kalau proposal penelitian itu dia hanya sampai bab 3. Ya, hanya sampai sini. Nah, tidak ada pembahasan dan simpulan. Ini tidak ada. Daftar pustaka dan lampiran tetap ada. Jadi bisa membedakan ya. Ada proposal penelitian. Kalau proposal penelitian dari awal sampai bab 3 langsung ke daftar pustaka dan lampiran. Kalau karya ilmiah sudah berbentuk misalnya skripsi, tesis, dan disertasi, nah semua ini ada 5 bab. Semoga bisa dipahami ya. Metode ilmiah biasanya menggabungkan 2 pendekatan ini. Ada pendekatan rasional dan empiris. Kalau rasional, ini kebenarannya berdasarkan kajian data yang diperoleh dari berbagai rujukan atau literatur.
selanjutnya ada pendekatan empiris. Pendekatan empiris ini merupakan kebenaran berdasarkan fakta yang ada di lapangan atau hasil percobaan di laboratorium. Jadi dua pendekatan ini akan digunakan untuk membahas latar belakang masalah. Nah, di metode ilmiah tadi, rasional dan empiris, ini sama aja sebenarnya. Rasional itu kalau di sini landasan teoritis, tadi berdasarkan rujukan. Di sini dituntut kondisi idealnya seperti apa, tuntutannya atau tujuannya, dan ada pendapat ahli. Kalau tadi pendekatan empiris, di sini ada landasan empiris. Sama saja sebenarnya kondisi nyata yang ditemukan di lapangan berdasarkan dokumen, observasi, penelitian orang lain, dan lain-lain. Nah, ketika kalian menemukan masalah, kalian harus menggabungkan dua landasan ini, landasan teoritisnya, idealnya, harusnya seperti apa, landasan empirisnya ternyata di kondisi lapangan tidak begitu. Nah, ini digabungkan sehingga kalian tergerak untuk melakukan penelitian tersebut. Penyusunan kajian pustaka. Di bab 2 kajian pustaka itu isinya adalah teori-teori yang kalian gunakan di dalam penelitian tersebut. Nah, tidak hanya teori-teori asal main ambil, kalian kopas, masukkan ke bab 2. Tidak seperti itu. Ada penyusunannya, ada analisisnya. Nah, ada 3 tahap di sini, ada deskripsi, analisis, dan sintesis. Penyusunan tahap pertama yaitu deskripsi. Nah, deskripsi dalam kajian pustaka ini mengungkapkan pendapat para ahli yang relevan dengan masalah penelitian dari berbagai sumber. Nah, ini murni pendapat ahli, ya. Perkataan para ahli kalian kutip di sini. Di sini pernyataan asli mereka, ya. Nah, ini yang bagian kalian kopas harus sesuai, ada sumbernya juga, tahunnya, dan halaman berapa. Biasanya di buku itu ada halaman berapa. Nah, di sini bisa kalian lihat ada 3 pendapat ahli, ada De Porter, dan Hernaki, Tarigan, dan G. Langkah kedua yaitu analisis. Nah, tadi kalian kan sudah mencantumkan pendapat ahli tersebut. Nah, tahapan yang kedua, kalian harus menganalisis pendapat-pendapat ahli tersebut. Di sini analisis dalam kajian pustaka adalah penjelasan tentang deskripsi yang diungkapkan dalam pendapat ahli. Nah, kalian menjelaskan kembali pendapat ahli-ahli tersebut menggunakan pemahaman kalian, bahasa kalian sendiri. Misalkan tadi kan di sini yang pendapat ahli yang pertama itu kalian ulang lagi, kalian analisis lagi apa sih yang kalian tangkap dari pendapat ahli tersebut. Di sini contohnya, dari pernyataan De Porter dan Hernaki, kita dapat mengetahui bahwa perasaan dan emosi yang positif akan membuat seorang penulis mudah untuk mengembangkan gagasan dan imajinasinya. Ya, ini merupakan penjelasan kalian, bahwa kalian memahami pendapat dari De Porter dan Hernaki ini. Jadi, kalian menjelaskan kembali tentang deskripsi yang kalian cantumkan tersebut. Menggunakan pemahaman kalian, menggunakan bahasa kalian sendiri. Tahapan yang ketiga yaitu sintesis. Sintesis ini berupa simpulan dari keseluruhan teori yang sudah kalian analisis. Ya, yang tadi kan pertama deskripsi, pernyataan ahli kalian cantumkan semuanya. Kemudian yang tahap kedua yaitu kalian menganalisis, menjelaskan dari pendapat-pendapat ahli tersebut. Yang terakhir, kalian harus bisa menyimpulkan. Tadi kan ada 3 pendapat ahli, ya. Kalian harus menyimpulkan dari ketiga pendapat ahli tersebut, yang kalian simpulkan itu menjadi apa. Nah, di sini kalimat pertama bisa menggunakan dari berbagai pendapat yang dikemukakan para ahli, dapat disimpulkan bahwa menulis adalah, atau dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menulis adalah. Nah, ini diambil dari tadi analisis kalian dari beberapa ahli tersebut.
Cukup sekian materi pembelajaran hari ini mengenai karya ilmiah. Nanti kita akan lanjutkan di minggu depan ya. Masih tentang materi karya ilmiah karena masih banyak yang harus kita bahas. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Semoga bahasa atau penjelasan Ibu bisa dipahami oleh kalian. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.